Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Ratih dan Arman menjalani kehidupan yang sederhana. Arman bekerja sebagai manajer junior di sebuah perusahaan manufaktur, sementara Ratih mengurus rumah tangga. Mereka telah menikah selama 6 tahun dan dikaruniai seorang putri bernama Alia, yang baru berusia 5 tahun. Rumah mereka tidak besar, tetapi hangat dan penuh cinta. Setiap pagi, Arman berangkat kerja setelah menikmati sarapan sederhana yang selalu disiapkan Ratih dengan sepenuh hati. Rutinitas mereka adalah gambaran pasangan yang saling melengkapi. Arman menjadi tulang punggung keluarga, dan Ratih mencurahkan waktunya untuk menjaga rumah tetap nyaman dan anak mereka tumbuh dengan kasih sayang. "Jangan lupa makan siang, ya," kata Ratih sambil menyodorkan kotak makan kepada Arman suatu pagi. Arman tersenyum dan mencium kening istrinya. "Tentu, sayang. Kamu selalu ingatkan itu." Kehidupan mereka tampak harmonis, meski kadang diwarnai dengan tantangan kecil. Keuangan keluarga cukup untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun tidak berlebihan. Ratih terbiasa berhemat dan memutar uang belanja dengan bijak. Ia juga sering membuat makanan sendiri daripada membeli di luar. Sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Namun, ada satu hal yang mengganjal hati Ratih belakangan ini. Arman sering pulang terlambat. Awalnya, Ratih tidak terlalu mempersoalkan karena pekerjaan Arman memang kadang menuntut waktu lebih. Tetapi, semakin lama, frekuensinya meningkat, dan Arman mulai terlihat lebih sibuk dari biasanya. "Kenapa akhir-akhir ini sering lembur, Mas?" tanya Ratih suatu malam saat mereka sedang makan malam. Arman menghela napas panjang dan menjawab dengan nada lembut. "Banyak proyek baru di kantor. Aku harus memastikan semuanya berjalan lancar. Kamu tahu kan, ini juga demi keluarga kita." Ratih mengangguk, meski hatinya merasa tidak sepenuhnya yakin. Ia tidak ingin menghakimi atau menunjukkan ketidakpercayaan. Selama ini, Arman adalah suami yang baik dan ayah yang penyayang. Ratih percaya bahwa semua yang dilakukan suaminya adalah demi masa depan mereka. Namun, semakin hari, kekhawatiran Ratih bertambah. Ada kejanggalan yang sulit diabaikannya. Sesekali, ia mendapati Arman tersenyum sendiri saat melihat ponselnya. Saat Ratih mencoba mendekat, Arman segera menyimpan ponselnya atau berpindah tempat dengan alasan, balas pesan klien. Perasaan aneh mulai menyelinap di hati Ratih, tetapi ia memilih untuk memendamnya. "Saya harus percaya pada suami saya," pikir Ratih sambil mencoba menenangkan diri. Namun, kehidupan mereka yang tampak sempurna ini ternyata menyimpan benih konflik yang perlahan tumbuh di balik layar. Sebuah perubahan kecil, meski tampak sepele, kadang bisa menjadi pertanda dari sesuatu yang lebih besar. Dan Ratih mulai merasakan ada sesuatu yang tidak benar dalam rutinitas yang berubah ini. Malam itu, setelah Alia tertidur, Ratih duduk di ruang tamu sambil menunggu Arman pulang. Jarum jam sudah menunjuk angka 11, tetapi suaminya belum juga tiba. Belakangan, waktu seperti ini sudah menjadi kebiasaan baru. Arman selalu punya alasan, rapat dadakan, masalah proyek, atau pertemuan dengan klien. Namun, Ratih merasa ada sesuatu yang janggal. Ketika akhirnya pintu terbuka dan Arman masuk dengan wajah lelah, Ratih berusaha menyambutnya dengan senyum meski hatinya penuh tanda tanya. "Mas, kok baru pulang lagi? Tadi nggak bilang lembur?" tanya Ratih, berusaha terdengar wajar. Arman melepas sepatu dan jaketnya. "Maaf, tadi ada meeting mendadak. Kamu sudah makan?" "Sudah, tapi aku khawatir. Jangan terlalu sering begini, ya. Kesehatanmu nanti terganggu." Arman mengangguk tanpa banyak bicara. Ia langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, meninggalkan Ratih yang masih termenung di ruang tamu. Esok harinya, saat Ratih sedang membereskan rumah, ia menemukan ponsel Arman tertinggal di meja makan. Biasanya, Arman selalu membawa ponselnya kemanapun. Ratih merasa sedikit aneh, tetapi tidak ingin berpikir macam-macam. Namun, ketika layar ponsel itu menyala karena ada pesan masuk, ia tergerak untuk melihat sekilas. Pesan itu berasal dari kontak bernama Dina. Isi pesannya singkat. "Jangan lupa nanti malam," ya wajah dengan sebelah mata mengedip.
Ratih merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir positif. Mungkin itu hanya pesan dari klien, pikirnya. Namun, tanda emotikon itu terasa tidak wajar. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya semula. Saat Arman pulang malam itu, Ratih memberanikan diri untuk bertanya. "Mas, tadi ada pesan masuk dari seseorang bernama Dina. Itu klien, ya?" Tanyanya sambil menatap wajah suaminya. Arman terlihat terkejut sesaat, tetapi dengan cepat menguasai ekspresinya. "Iya, itu klienku. Ada masalah di proyek yang harus segera diselesaikan. Jangan terlalu dipikirin. Ya, sayang." Ratih mencoba tersenyum, tetapi hatinya gelisah. Arman terlihat tenang, namun ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Ratih ragu. Hari-hari berikutnya, Ratih mulai lebih peka terhadap kebiasaan Arman. Ia melihat suaminya semakin sering membawa ponsel ke kamar mandi, bahkan kadang menjawab telepon dengan nada pelan dan tertutup. Setiap kali ditanya, Arman selalu punya alasan. Pekerjaan, rekan kantor, atau kebutuhan mendadak perusahaan. Namun, di sisi lain, Arman tetap memperlakukan Ratih dengan baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Ratih merasa terjebak dalam dilema. Ia tidak ingin menjadi istri yang terlalu curiga, tetapi pesan-pesan mencurigakan itu sulit diabaikan. Hingga suatu malam, saat Arman tertidur lelap, Ratih nekat membuka ponsel suaminya. Ia tidak menemukan percakapan Dina di aplikasi pesan, tetapi di folder arsip, ada beberapa pesan yang sudah dihapus. Salah satunya berbunyi, "Kapan kita bisa ketemu lagi tanpa gangguan?" Ratih merasa seperti dihantam petir. Ia tidak langsung menegur Arman karena ingin memastikan semuanya terlebih dahulu. Namun, dari malam itu, ia mulai menyusun rencana untuk mencari tahu kebenaran di balik perubahan sikap suaminya. Konflik kecil yang awalnya tampak biasa kini mulai meruncing. Kecurigaan Ratih tumbuh semakin kuat. Tetapi ia memilih untuk menunggu momen yang tepat untuk mengungkap semuanya. Apa yang sebenarnya disembunyikan Arman? Ratih bertekad untuk mencari tahu. Beberapa minggu berlalu sejak malam ketika Ratih menemukan pesan mencurigakan di ponsel Arman. Kesehariannya berjalan seperti biasa, namun hatinya penuh keresahan. Ia berusaha tetap tegar di depan suami dan anaknya, tetapi setiap kali melihat Arman, rasa curiga itu kembali mengusik. Hingga suatu malam, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Saat makan malam bersama, ia tiba-tiba berkata, "Sayang, minggu depan aku harus keluar kota. Ada proyek penting yang perlu aku tangani langsung. Mungkin 3 hari di sana." Ratih mengangguk pelan. "Oh, kemana, Mas?" "Ke Bandung. Nanti aku akan update kamu kalau sudah sampai," jawab Arman sambil tersenyum. Ratih hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya, ia tahu ini adalah kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Selama beberapa hari berikutnya, ia mempersiapkan diri dengan hati-hati. Hari keberangkatan pun tiba. Arman pamit dengan membawa koper kecilnya. Ia mencium kening Ratih dan Alia sebelum pergi. "Doakan semuanya lancar, ya," katanya sebelum masuk ke dalam mobil taksi online yang sudah menunggu. Ratih menatap kepergian suaminya dengan perasaan campur aduk. Sesaat setelah Arman mengabarkan bahwa ia telah tiba di Bandung, Ratih langsung meneleponnya. "Sudah sampai, Mas?" tanyanya lembut. "Iya, sayang. Baru sampai hotel. Capek sekali perjalanan tadi," jawab Arman. "Boleh aku video call? Mau lihat kamarnya seperti apa?" pinta Ratih, mencoba bersikap santai. "Boleh. Tapi sebentar saja, ya? Aku mau mandi," kata Arman. Video call pun tersambung. Di layar, Ratih melihat kamar hotel yang sederhana namun cukup nyaman. Arman terlihat masih mengenakan kemeja kerja, duduk di ujung ranjang sambil tersenyum ke arah kamera. "Bagus juga kamarnya," komentar Ratih sambil memandangi layar. Arman tertawa kecil. "Iya, cukup nyaman. Oke. Aku mandi dulu, ya. Nanti kita ngobrol lagi." Namun, Arman tampaknya lupa memutuskan panggilan.
Kamera ponselnya tetap aktif, dan suara-suara di latar mulai terdengar. Ratih awalnya tidak menyadari hal ini, tetapi ketika layar ponselnya tetap menyala, ia memperhatikannya dengan seksama. Tak lama kemudian, seorang wanita muncul di layar, mengenakan pakaian santai. Wanita itu duduk di sebelah Arman dan menyentuh bahunya sambil tertawa. "Mas, jangan lama-lama mandi. Aku sudah kangen." Suara wanita itu terdengar jelas. Ratih merasakan tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir tanpa henti saat ia menyaksikan adegan berikutnya. Arman memeluk wanita itu dengan mesra dan mengecup pipinya. "Maaf, sayang. Aku harus memastikan semuanya aman dulu sebelum bisa santai dengan kamu," kata Arman kepada wanita itu. Ratih menutup mulutnya untuk menahan isakan. Namun, ia tidak membiarkan emosinya menguasai. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol rekam di ponselnya untuk merekam semua yang ia lihat. Malam itu, Ratih menangis sejadi-jadinya di kamar. Ia tak bisa percaya bahwa suaminya, yang selama ini ia percayai, tega mengkhianatinya. Namun, ia tahu ini bukan saatnya untuk terpuruk. Ia harus menggunakan bukti yang ia miliki untuk menuntut keadilan. "Kamu akan menyesal telah menghancurkan kepercayaan ini, Mas." Ratih bergumam dengan suara bergetar. Perjuangan Ratih untuk mengungkap semuanya baru saja dimulai. Ratih menghabiskan malam tanpa tidur, memutar ulang rekaman yang ia miliki sebagai bukti. Setiap kali melihat wajah suaminya dalam video itu, hatinya terasa hancur. Namun, ia bertekad untuk tidak hanya menangisi keadaannya. Kali ini, ia ingin menghadapi Arman dan selingkuhannya dengan kepala tegak. Esok harinya, Ratih memutuskan untuk menghubungi kantor tempat Arman bekerja. Ia mengetahui bahwa bos Arman, Pak Bram, adalah sosok yang dihormati di perusahaan. Dengan rekaman di tangannya, ia memutuskan menemui Pak Bram secara langsung. Di ruang kerja yang luas dan formal, Pak Bram menyambut Ratih dengan ramah meski terlihat heran. "Ibu Ratih, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya setelah mempersilakan Ratih duduk. Ratih menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Pak Bram, saya mohon maaf datang tanpa janji, tetapi saya membutuhkan bantuan Anda. Ini menyangkut suami saya, Arman, yang bekerja di sini." Pak Bram mengangguk. Wajahnya berubah serius. "Ada masalah apa dengan Pak Arman?" Dengan tangan gemetar, Ratih mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman yang ia ambil semalam. Suara dan gambar dalam video itu begitu jelas. Arman, di kamar hotel, bersama wanita lain. Pak Bram menyimak dengan seksama. Matanya semakin menyipit setiap detik. Setelah video selesai, ia menghela napas panjang. "Wanita dalam video ini saya mengenalnya," katanya dengan nada berat. Ratih mengerutkan kening. "Siapa dia, Pak?" "Dia Dina, salah satu staf di tim Arman. Sepertinya ini lebih dari sekadar hubungan kerja," jawab Pak Bram. Mendengar itu, Ratih merasa dadanya semakin sesak. Wanita yang selama ini mengirim pesan mencurigakan kepada suaminya ternyata adalah rekan kerja Arman sendiri. Pak Bram melanjutkan, "Ibu Ratih, saya sangat menyesalkan kejadian ini. Hubungan seperti ini tidak seharusnya terjadi di lingkungan kerja. Terima kasih sudah membawa ini ke perhatian saya. Saya akan menangani masalah ini secara profesional." Ratih mengangguk. "Saya hanya ingin kebenaran terungkap, Pak. Dan saya ingin suami saya mempertanggungjawabkan perbuatannya." Malam itu, Arman pulang dengan wajah lelah seperti biasanya. Tetapi ia tidak menyadari badai yang menantinya di rumah. Saat ia duduk di ruang tamu, Ratih menatapnya dengan dingin sambil memutar video yang sama di depan matanya. Arman terkejut. Wajahnya berubah pucat. "Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Ratih berdiri, suaranya bergetar, tetapi penuh keberanian. "Cukup, Mas. Aku sudah cukup lama menahan ini. Kamu pikir aku tidak tahu tentang Dina? Kamu pikir aku akan terus diam setelah melihat semua ini?" Arman mencoba membela diri, tetapi Ratih memotongnya. "Aku sudah bicara dengan bosmu. Semua orang akan tahu apa yang sebenarnya terjadi." Arman membeku. "Kamu bicara dengan Pak Bram?" "Ya,
Jawab Ratih tegas. Dan dia tahu semuanya. Selamat tinggal, Mas. Aku tidak akan membiarkan diriku atau Alia hidup dalam kebohongan ini lagi. Keesokan harinya, Arman dipanggil ke kantor oleh Pak Bram. Setelah melalui investigasi singkat, perusahaan memutuskan untuk memecat Arman dengan tidak hormat karena melanggar kode etik. Berita tentang perselingkuhannya dengan Dina menyebar di lingkungan kerja, membuat nama baiknya hancur. Sementara itu, Ratih mengajukan gugatan cerai. Ia bertekad untuk memulai hidup baru tanpa Arman. Di pengadilan, ia menatap suaminya untuk terakhir kali dan berkata, "Kamu menghancurkan semuanya. Tapi aku akan bangkit. Untuk diriku sendiri dan untuk Alia." Beberapa bulan kemudian, Ratih mulai menemukan kembali kebahagiaannya. Meski hidupnya tidak lagi sama, ia merasa bebas dari belenggu pengkhianatan. Sementara itu, Arman, yang kehilangan pekerjaan dan reputasinya, berjuang untuk memulai kembali hidupnya di tengah kejatuhan karir dan kehancuran rumah tangganya. Akhirnya, Ratih membuktikan bahwa pengkhianatan hanya membawa kehancuran bagi pelakunya. Sedangkan ia, meski terluka, mampu bangkit dengan kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Beberapa bulan setelah perceraian dengan Arman, Ratih memulai babak baru dalam hidupnya. Keputusan untuk melepaskan diri dari hubungan yang beracun memberinya kebebasan untuk mengejar impiannya sendiri. Dengan dukungan dari keluarga dan teman-teman dekat, Ratih bertekad untuk membangun karir demi masa depan dirinya dan Alia. Ratih melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang distribusi. Berbekal pendidikan dan pengalaman yang ia miliki sebelum menikah, ia diterima sebagai staf administrasi. Meskipun memulai dari posisi awal, Ratih tidak pernah menyerah. Ia bekerja keras, belajar dengan cepat, dan selalu memberikan hasil terbaik. 3 tahun berlalu. Karir Ratih terus menanjak. Berkat dedikasi dan kecerdasannya, ia berhasil meraih kepercayaan dari pimpinan perusahaan dan diangkat menjadi manajer divisi. Ratih kini memimpin tim yang solid, dan kehidupannya semakin stabil secara finansial. Alia, yang kini berusia 8 tahun, tumbuh menjadi anak yang ceria dan membanggakan. Di tempat kerja, Ratih mulai akrab dengan seorang kolega bernama Arya. Arya adalah manajer pemasaran yang cerdas, humoris, dan penuh perhatian. Ia sering membantu Ratih menyelesaikan proyek-proyek besar dan selalu ada ketika Ratih membutuhkan dukungan. Awalnya, Ratih ragu untuk membuka hatinya kembali. Pengalaman pahit bersama Arman membuatnya takut untuk mempercayai orang lain. Namun, perlahan-lahan, Arya berhasil meyakinkan Ratih bahwa tidak semua pria sama. Ia menunjukkan kesungguhan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Setelah beberapa bulan saling mengenal, Arya memberanikan diri untuk melamar Ratih. "Ratih," kata Arya suatu malam ketika mereka makan malam bersama, "aku tahu kamu sudah melalui banyak hal, dan aku tidak akan pernah memaksamu untuk buru-buru. Tapi aku ingin kamu tahu, aku serius ingin menjadi bagian dari hidupmu dan Alia. Aku ingin membahagiakan kalian." Ratih menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada seseorang yang tulus mencintainya tanpa syarat. Setelah berpikir matang, ia menerima lamaran Arya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Alia sangat menyukai Arya dan merasa seperti mendapatkan seorang ayah baru yang sangat mencintainya. Setahun kemudian, Ratih melahirkan seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Aditya. Kehadiran Aditya semakin melengkapi kebahagiaan keluarga kecil mereka. Di rumah, Arya selalu mendukung Ratih untuk terus berkembang. Mereka saling melengkapi sebagai pasangan, berbagi tugas mengurus anak-anak, dan tetap menjaga keharmonisan keluarga. Pada akhirnya, Ratih membuktikan bahwa kehidupan tidak berhenti hanya karena sebuah pengkhianatan. Dengan keberanian dan kerja keras, ia mampu membangun kembali kebahagiaannya, memberikan masa depan yang lebih baik untuk dirinya, Alia, dan keluarga barunya. Kehidupan Ratih kini bukan hanya penuh harapan, tetapi juga cinta yang tulus dan kebahagiaan sejati.